selamat siang saudara. Saatnya Anda bergabung bersama kami di Liputan 6 Siang. Sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Dan 3 di antaranya. Meski mobil ambulans sudah siap, jenazah Angelin batal dimakamkan hari ini di Banyuwangi. Memprihatinkan, murid sekolah dasar disuguhi pertunjukan tari erotis. Kemeriahan dalam tradisi padusan jelang bulan Ramadan di Magelang, Jawa Tengah. Dan saudara, liputan tadi akan kami rangkai dengan laporan langsung dari Skolastika Sylvia dari Cikapali. Dan kami akan segera bergabung sama Anda di Liputan 6 Siang. Saya Jati Dharma. Saudara, kerap meresahkan masyarakat dengan menodong dan memeras, Polres Bogor, Jawa Barat menangkapi preman di wilayah hukumnya. Ratusan preman yang kerap meminta uang di persimpangan jalan diciduk. Ruas jalan selepas gerbang tol Ciawi, Jawa Barat kerap jadi tempat para preman memeras para pengendara yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak. Dari tempat inilah, anggota Polres Bogor menangkapi Pak Ogah serta sejumlah orang lain yang selalu meminta sumbangan dengan kedok pembangunan masjid. Hasil razia polisi pada Selasa pagi, 314 preman jalanan dari Ciawi, Sentul, Babakan Madang, Citerep, Cibinong, dan Sukaraja dibawa ke Mapolres Bogor. Selain laki-laki, polisi juga menangkap wanita dalam gerombolan preman di Bogor. Semua preman ini didata dan diancam langsung diproses hukum jika esok harinya kembali memeras di jalan raya. Kapolres Bogor menyatakan tindakan tegas ini selain untuk melancarkan jalannya ibadah puasa, juga untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Bogor. Sementara Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara, memusnahkan 5.000 botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek. Pemusnahan ini dilakukan setelah sebelumnya menyita minuman keras lewat sejumlah razia di wilayah hukum Sleman. Para pedagang miras di Sleman menjual minuman haram itu secara sembunyi-sembunyi, tidak hanya di kota, namun juga hingga wilayah pedesaan. Tidak hanya miras dalam botol, polisi juga menyita minuman keras jenis ciu yang dikemas dalam jerigen dan botol air mineral bekas. Di Magelang, Jawa Tengah, saudara, Satuan Polisi Pamong Praja juga merazia hotel kelas melati yang diduga kuat kerap digunakan pasangan ilegal untuk berbuat mesum. Dalam razia itu, petugas menangkap 6 pasangan bukan suami istri di kamar hotel pada Selasa pagi. Pasangan mesum ini kemudian didata dan diberikan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya, apalagi memasuki bulan Ramadan. Razia pasangan mesum akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Saudara, jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Tidak hanya harga sembako, harga daging sapi juga merangkak naik karena meningkatnya permintaan. Lonjakan harga sejumlah komoditi di pasar tradisional mulai dirasakan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak sepekan terakhir. Sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain gula pasir, gula merah, dan telur. Kenaikan harga per kilogramnya bervariasi antara Rp1.000 hingga Rp5.000. Selain itu, harga beras dan bawang merah juga naik. Ini harga mulai naik, sekitar Rp200 sampai Rp300 per kilonya. Apa itu? Dari beras, terus kalau bawang merah itu yang naik jadi 35. Dulu berapa? Dulunya 30. Meningkatnya permintaan juga memicu kenaikan harga daging sapi dan daging ayam. Di Sampang, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp90.000. Sementara ayam potong naik dari Rp26.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga sayur mayur juga rata-rata naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. 100. Kalau yang super 110. Penjualan hari ini gimana nih? Ya, banyak harganya 110 naik. Ayam gimana? Harganya ayam naik, hidupnya naik 6.000, terus botolnya naik 3.000-4.000. Di
Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat, harga daging sapi yang biasanya Rp86.000 naik mencapai Rp100.000 per kilo. Permintaan pemotongan sapi pun meningkat menjadi 9 ekor sehari dari biasanya 3 ekor saja. Daging ayam potong yang biasanya Rp25.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Harga cabai merah, telur dan kentang juga mengalami kenaikan. Tim Liputan Namis CTV melaporkan. Saudara, jalan tol Cikopo Palimanan sepanjang lebih dari 100 km dipastikan akan mempersingkat waktu tempuh pemudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Lebaran nanti. Sudah ada rekan kami, Skolastika Silvia, yang akan melaporkan langsung mengenai kesiapan jalan tol Cikopo Palimanan ini dalam menampung arus kendaraan pemudik. Silvia, silakan laporan Anda. Ya, Jati dan juga saudara, seperti inilah situasi di rest area kilometer 102 tol Cikopo Palimanan. Pada siang hari ini sudah mulai cukup ramai dan meskipun sebagian wilayahnya ini masih berada dalam proses pengerjaan, namun sarana, prasarana dan sejumlah fasilitasnya ini dapat terbilang sudah cukup lengkap. Di antaranya di sini para pengendara bisa menemukan SPBU, ada pula tempat makan atau tempat istirahat, kemudian toilet dan juga tempat ibadah. Dan saudara, rest area ini memang merupakan menjadi salah satu dari 4 rest area yang sudah tersedia di sepanjang tol Cikopo Palimanan ini, saudara. Untuk arah Palimanan sendiri, Anda setidaknya dapat menemukan total 2 rest area selain yang berada di kilometer 102 ini, juga berada di titik 166. Sementara untuk arah sebaliknya, yaitu untuk arah Cikopo, yaitu Anda bisa menemukannya di titik 101 dan 164. Dan saudara, jumlah rest area ini dapat terbilang masih belum cukup memadai karena totalnya masih 4 dan 4 lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan. Karena idealnya yaitu jarak antara satu rest area dengan rest area lainnya idealnya berjarak sekitar 20 hingga 30 km. Dan saudara, selama masa sosialisasi tol Cikopo Palimanan ini hingga hari ketiga ini, biaya atau tarif tol bagi golongan 1 sebesar Rp96.000 masih digratiskan. Dan jalan tol Cikopo Palimanan ini, saudara, adalah merupakan jalur tol Trans Jawa yang menghubungkan antara jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan tol Cikopo Palimanan, dan sepanjangnya adalah sebesar 116 km yang juga merupakan salah satu tol terpanjang yang berada di Indonesia. Dan saudara, sepanjang perjalanan dari gerbang tol Cikopo hingga tadi saya berada di rest area 102 km ini, tadi merasakan perjalanan yaitu dengan kontur jalan yang cukup bergelombang, karena bagi Anda saudara pengendara kami himbau untuk berhati-hati dan tetap menaati batas kecepatan karena bisa jadi sangat berbahaya. Dan berdasarkan pantauan kami tadi di sepanjang jalan tol Cikopo Palimanan ini sudah terpasang banyak sekali rambu lalu lintas yang bisa mengarahkan pengendara, namun pembatas jalan yang memisahkan antara kedua arah ini masih belum terlihat. Karena bagi Anda pengendara kami himbau untuk tetap berhati-hati dan waspada karena terbatasnya rest area di sepanjang tol Cikopo Palimanan ini membuat Anda harus memastikan terlebih dulu bahwa bensin kendaraan Anda telah terisi penuh dan pastinya bahwa kondisi Anda berada dalam kondisi prima. Demikian dapat kami laporkan kembali bersama Anda, Jati, di studio. Ya, Skolastika Silvia melakukan secara lengkap langsung dari jalan tol Cikopo Palimanan. Terima kasih, Silvia. Kita ke Jakarta, saudara. Seorang guru honorer sebuah sekolah dasar di Jakarta Barat dini hari tadi diringkus tim dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu diadukan 4 orang siswinya yang masih di bawah umur. Iwe lebih banyak menutup wajah, menghindari tatap mata penyidik dan sejumlah sorot kamera para jurnalis. Guru honorer SD ini berurusan dengan kepolisian karena ulahnya sendiri. Tersangka sebagai guru paskibraka yang seharusnya melindungi anak didiknya, justru bertindak kurang pantas. Selama sekitar 2 bulan, ia tega mencabuli 4 orang siswi kelas 4. Tersangka memanfaatkan kedekatan dan keakraban dengan para korban untuk melancarkan aksinya. Modusnya adalah anak-anak yang menjadi anak didiknya paskibraka itu kalau lagi istirahat dibawa ke bawah tangga, kemudian alasannya cek kesehatan. Namun faktanya dibuka pakaiannya. Memilih 4 orang itu aja. Karena dia terlalu dekat. Terlalu dekat maksudnya? Terlalu dekat.
Udah deket. Karena Terlalu dekat gimana maksudnya? udah akrab aja. Penyesalan selalu datang terlambat. Apapun dalihnya, kini tersangka dijerat dengan pasal pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita bergeser ke Jawa Timur, saudara. Pemulangan jenazah Angelin untuk dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Banyuwangi, Jawa Timur ditunda. Sementara psikolog anak menilai kasus Angelin ini menegaskan lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitar, termasuk di sekolah. Ambulans yang membawa jenazah Angelin telah siap. Sementara para guru dan teman-teman sekolah Angelin juga sudah berada di sekitar ruang jenazah RSUD Sanglah. Mereka berniat turut melepas keberangkatan jenazah Angelin yang rencananya dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Desa Telung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Namun kabar terakhir memastikan pemulangan jenazah Angelin ditunda untuk kepentingan proses penyidikan polisi. Kasus Angelin menyita perhatian publik. Bagi psikolog anak Universitas Airlangga Surabaya, terjadinya kasus ini mengesankan adanya kelalaian pengawasan atau kontrol sosial di lingkungan sekitar termasuk di sekolah. Selama ini masyarakat mengetahui bagaimana kondisi Angelin sehari-hari, begitu ya. Masyarakat yang saya sebut di sini salah satunya adalah tetangga, lingkungan rumah sekitar korban, begitu. Yang dalam hal ini diberitakan mereka mengetahui bagaimana Angelin dibesarkan oleh ibunya, begitu. Yang penuh dengan kekerasan dan adanya unsur penelantaran. Tapi dalam hal ini masyarakat diam saja. Sementara itu, hari ini rencana polisi akan memeriksa tersangka Agustinus Tae dan tersangka Margaret Megawe menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Aris Wicaksono dan Edwin Satrio melaporkan dari Denpasar, Bali, dan Surabaya, Jawa Timur. Saudara, bangunan liar dibongkar, penghuni melawan dan menuntut uang kerohiman. Liputan 6 siang akan segera kembali dengan informasinya.